Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala nabiyinal karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan Allah senantiasa terus memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam segala urusan, senantiasa memberikan kita kesehatan lahir dan batin, senantiasa memberikan kita umur yang panjang, yang berkah, yang digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang kemudian menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kali ini saya ingin membahas sedikit tentang salah satu hal yang memang ini termasuk aspek yang harus dimiliki oleh umat Islam, dan ini sangat penting dimiliki oleh umat Islam, yakni tentang as-saja'ah, yaitu keberanian. Apa tuh saja'ah? Saja'ah itu berani. Umat Islam itu mesti berani. Umat Islam itu mesti memiliki rasa besar jiwa, yaitu sikap keberanian. Jangan lemah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan dalam hadisnya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid dha'if. Jadi mukmin yang kuat itu, kata Rasul, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Mungkin ini ada kaitannya antara berani dengan kuat. Walaupun sebenarnya bukan berarti orang yang kuat itu yang dimaksudkan adalah kuat fisiknya. Betul, ada orang yang kuat fisiknya, sehat. Ya, itu pun ajaran agama. Al-aqlus salim fi jismis salim. Kita nih harus bisa ya mempunyai jasad yang bagus, jasad yang sehat, jasad yang kuat. Nah, kaitannya dengan berani. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, surat ke-3, ayatnya ayat 139. Di sana dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Katanya, wala tahinu, janganlah kau lemah. Wala tahzanu, janganlah kau bersedih hati. Wa antumul a'launa, sesungguhnya engkau ini adalah orang yang memiliki derajat yang tinggi. Ya. Memiliki derajat yang mulia. In kuntum mu'minin, kalau engkau memang benar-benar yakin, kalau emang engkau adalah orang beriman, maka berbesar jiwalah, jadilah seorang pemberani. Tentunya berani dalam konsep Islam dengan konsep Barat mungkin akan sedikit berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Letaknya di mana? Nah, ini kita bahas sekarang. As-syaja'ah atau keberanian dalam Islam paling tidak meliputi 3 hal, ya. Yang pertama adalah berani ketika dia jihad fi sabilillah. Ketika dia yujahidu fi sabilillah. Ketika dia berjihad di medan perang. Perang apa? Perang misalnya melawan kekufuran. Perang melawan kebodohan. Belajar yang giat. Ya, berani. Menyediakan waktu, memanage waktu dengan baik. Yang kedua, berani dalam hal apa? Berani dalam hal menyampaikan kebenaran. Ada bahasa, ada istilah qulil haqqo walau kana murron. Ucapkanlah yang sebenarnya walaupun itu pahit. Ucapkanlah yang sebenarnya kalaupun itu sulit. Ya. Jadi sangat penting umat Islam, sangat penting orang beriman memiliki sifat berani dalam menegakkan kebenaran, dalam menyampaikan kebenaran. Sekalipun dia ditekan, mungkin oleh penguasa yang zalim, mungkin oleh atasannya yang juga zalim, dan seterusnya. Dan yang ketiga, konsep as-syaja'ah atau berani dalam Islam adalah mereka yang berani menahan hawa nafsunya ketika dia sedang emosi. Berani menahan, karena memang hawa nafsu datangnya dari setan. Amarah, murka, marah, itu datangnya dari setan. Maka berani melawan setan dengan menahan amarah.
berani melawan hasutan setan dengan menahan amarah untuk tidak melepaskan amarah kita, melampiaskan amarah kita. Ya. Nah ini konsep berani dalam Islam paling tidak didasari 3 hal ini. Sekali lagi, yang pertama adalah berani jihad fisabilillah. Mereka berani untuk memerangi atau jihad di jalan Allah, memerangi kekufuran, memerangi kebodohan, memerangi kemaksiatan dan seterusnya. Yang kedua adalah berani dalam hal menyatakan kebenaran walaupun dalam keadaan kita tertekan. Yang ketiga adalah berani menahan amarahnya, berani melawan setan dengan menahan amarah kita. Nah, ini merupakan satu hal yang sangat penting seperti yang tadi disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, dalam hadis Rasul, juga dalam firman-Nya Allah Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu, janganlah kau lemah, janganlah bersedih hati, ya, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Karena sesungguhnya engkau itu sebenarnya berada pada derajat yang sangat mulia. Ya. Ketika apa? Ketika kau bisa melakukan 3 hal tadi. Keberaniannya ditempelkan dengan satu alasan, dengan satu asas, yakni 3 tadi. Karena jihad fisabilillah. Kedua, karena menyatakan kebenaran. Yang ketiga, karena menahan amarah dalam rangka melawan setan, dalam rangka mengendalikan hawa nafsu. Ya. Ada nih tokoh-tokoh di mana kita bisa belajar, tokoh-tokoh di mana kita bisa mengambil pelajaran, ya, dari tokoh-tokoh terdahulu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebarkan risalah Islam, berdakwah, ya, mengajak kepada semua orang di masa itu untuk masuk ke ajaran tauhid, untuk menyembah satu Tuhan saja yakni Allah, ternyata diancam, ternyata dicaci maki, ternyata diperlakukan tidak baik, ya, tidak dimuliakan. Tapi apa kata Rasulullah yang sudah masyhur, sudah tenar, sudah terkenal kata-katanya? Apa? Kalau seandainya matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, ini tidak akan menghentikanku untuk terus berdakwah, untuk terus menyebarkan risalah Islam, untuk terus memperkenalkan Tuhan sebenar-benarnya Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga sama, memiliki keberanian yang luar biasa, yang resikonya tinggi. Ya, jangan salah, resikonya sangat tinggi. Ketika Sayyidina Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar hijrah ke Madinah, ke Yasrib, Sayyidina Ali memposisikan dirinya untuk menggantikan posisi Rasulullah, tidur di tempatnya Rasulullah. Ini resiko yang sangat luar biasa, nyawa taruhannya. Tapi keberanian Sayyidina Ali luar biasa. Sayyidina Umar pun sama. Tidak seperti sahabat-sahabat yang lain ketika berhijrah ada yang sembunyi-sembunyi. Sayyidina Umar terang-terangan. Sayyidina Umar ketika berhijrah menyampaikan, wahai kaum, Umar akan berangkat hijrah. Barang siapa yang ingin menjadi istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim, maka silakan halangi Umar. Luar biasa beraninya itu. Juga Sumayyah, ibunda dari Ammar bin Yasir. Sumayyah merupakan salah satu syahidah pertama di periode Islam awal. Yang ketika itu beraninya luar biasa menahan, beraninya luar biasa menjaga tauhid, menjaga akidahnya. Sekalipun disiksa, tapi sangat berani. Luar biasa. Nah, dari sini kita bisa belajar orang-orang terdahulu kita memiliki keberanian yang sangat luar biasa yang dilandasi oleh 3 hal tadi. Ya, karena jihad kepada Allah, karena jihad fisabilillah, ya, berjihad, berjuang di jalan Allah, memerangi kekufuran dan memerangi kebodohan, memerangi kemaksiatan. Yang kedua, karena menyatakan kebenaran, qulil haqqa walau kana murran, walaupun itu pahit. Yang ketiga, menahan amarah dalam rangka melawan setan, melawan hasutan setan. 3 hal ini sangat penting untuk kita sebagai orang Islam ketika kita ingin menjadi pribadi yang berani, yang memang diajarkan oleh Islam. Ya, untuk bisa kita pegang 3 asas tadi, kemudian kita praktekkan di kehidupan keseharian kita. Sulit, mungkin sulit, tapi tidak ada yang sulit ketika dia sudah terbiasa. Sedikit demi sedikit, ya.
Ada lawannya, jubun. Jubun itu pengecut. Islam tidak mengajarkan ya kaumnya, tidak mengajarkan umatnya, tidak mengajarkan pengikutnya untuk menjadi orang-orang yang pengecut. Islam mengajarkan umatnya, Islam mengajarkan penganutnya menjadi muslim-muslim, mukmin-mukmin yang kuat, mukmin-mukmin yang berani dalam kebenaran. Termasuk berani menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit atau jujur. Nah, di sini mari kita sama-sama, saudara-saudaraku sekalian, kita sama-sama memperbaiki diri kita masing-masing. Bagaimana caranya kita menjadi seorang yang pemberani tapi juga tidak sombong, ya. Supaya tidak sombong bagaimana? Batasannya 3 tadi. Mari kita sama-sama jadi muslim yang berani, jadi mukmin yang berani dalam kebenaran, dalam berjuang di jalan Allah, menyampaikan kebenaran-kebenaran. Insya Allah, ya, ajaran Islam itu sangat mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu ingin kita melakukan ibadah kepadanya, melakukan penghambaan kepadanya itu dengan mudah. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kita melakukan sesuatu itu dengan sulit. Tapi ingat, jangan dimudah-mudahkan. Tentu ada batasan-batasan di mana kita memang tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah jadilah pemberani. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan jadi orang lemah, jangan bersedih hati. Wa antum a'launa, dan engkau sesungguhnya adalah orang-orang yang memiliki derajat tinggi di mata Allah. In kuntum mu'minin, kalau memang kalian yakin, kalau memang kalian percaya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.